Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, kembali lagi bersama kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Angkatan 10 yang beranggotakan Anissa Nurul Fadila AMD-Kep dan rekan saya Rizka Rizpiasari AMD-Kep dan Deni Hadiah Surya Elani AMD-Kep. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang analisis isu global proxy war yang akan dimulai dengan memaparkan definisinya, lalu list isu, lalu metode USG, analisis fishbone, dan analisis SWOT. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Definisi proxy war adalah perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, proxy war artinya perang tidak tampak menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga. Perang proxy ini telah diprediksi oleh Bapak pendiri bangsa Insinyur Soekarno. Beliau telah meramalkan ancaman perang proxy. Perang proxy ini biasanya dilakukan oleh negara-negara besar. Perang proxy tidak dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer, melainkan menggunakan pemikiran di mana membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara. Mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam, maka negara ini disebut darurat terhadap ancaman proxy war. Sasaran proxy war adalah mematikan kesadaran suatu bangsa dengan menghilangkan identitas, ideologi, keyakinan suatu bangsa pada akhirnya akan menghilangkan identitas diri. Kerusakan budaya melanda generasi muda yang hedoniis dengan seks, pornografi, narkoba, mental korupsi, hipokrit, egois, saling curiga dan bangga terhadap produk asing. Ada 3 list isu global yang akan kami bahas kali ini, yaitu maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, lalu yang kedua import bahan pokok, dan yang ketiga yaitu hancurnya generasi muda dengan narkoba, judi online, dan pornografi. Analisis isu dengan metode pentahelix. Isu global yang pertama yaitu maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Dilihat dari segi government, pemerintah mempermudah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia serta dapat memegang jabatan dan mempunyai saham di Indonesia. Dari segi akademiknya, kurangnya pengaruh dan kekuatan akademisi dalam membuka pandangan masyarakat. Dilihat dari segi bisnisnya, banyaknya dukungan dari para pemodal atau perusahaan kepada pemerintah agar melancarkan dan mempermudah tenaga asing untuk masuk ke Indonesia. Dilihat dari segi komunitasnya, banyaknya LSM yang dapat diintervensi oleh pihak yang mempunyai kepentingan demi mempengaruhi pandangan organisasi atau lembaga tersebut. Dan dari segi media, tertutupnya media yang dapat memberitakan kejadian tersebut karena pengendalian informasi atau berita yang diberikan kepada masyarakat oleh orang yang mempunyai kepentingan. Isu global yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Pra-analis isu-isu dengan metode pentahelix. Pra-analis ada beberapa elemen. Isu kontemporer mengenai impor bahan pokok, government, pemerintah meningkatkan pemasok barang impor dari luar khususnya bahan pokok seperti impor beras sehingga dapat mengancam kestabilan perekonomian para petani lokal. Academics, kurangnya peran akademik dalam meningkatkan pendidikan pengetahuan tentang pentingnya memakai produk-produk lokal. Bisnis, banyaknya pembisnis perusahaan yang menjual barang impor di pasar Indonesia serta dimudahkannya peluang impor barang sehingga dapat mengurangi penghasilan khususnya para pengusaha-pengusaha kecil rumahan di Indonesia. Community, rendahnya kesadaran sebagian besar masyarakat kelompok di Indonesia tentang pentingnya memakai, menggunakan, dan mencintai produk-produk dalam negeri. Terakhir media, pemberian atau informasi yang kurang dari berbagai media perihal produk-produk impor yang marak beredar di Indonesia serta kurangnya menginformasikan produk-produk dalam negeri. Ketiga, isu kontemporer menghancurkan generasi muda dengan narkoba, judi online, situs pornografi, government, pemerintah kurangnya penerapan
government. Kurangnya penerapan peraturan mengenai hukuman narkoba. Belum ada hukum yang tegas mengenai judi online dan situs pornografi. Kemudian dalam bidang akademis, peran akademis baik orang tua dan badan pendidikan yang sangat besar menentukan arah generasi muda saat ini. Dalam bidang bisnis, narkotika, judi online, situs pornografi merupakan salah satu bisnis organisasi atau badan tersembunyi melalui online ataupun offline. Kemudian community, bebasnya komoditas narkoba, judi online, situs pornografi di kalangan masyarakat dan berkembang menjadi suatu budaya atau kebiasaan. Dalam media, mudahnya mendapatkan akses judi online, situs pornografi, serta masih maraknya informasi di berbagai media terkait hal tersebut. Analisis dengan menggunakan metode USG. Metode USG ini adalah alat bantu untuk menyusun atau menentukan prioritas isu yang harus segera diselesaikan. Ada 3 kriteria, yaitu dengan menentukan tingkat urgensi atau seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu kriteria seriousness atau seberapa seriusnya suatu isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yaitu selanjutnya ada kriteria grow, artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Nah, penganalisisan isu ini akan ditentukan dengan skala nilai 1-5. Isu yang memiliki total skor tertinggi ditetapkan sebagai isu prioritas. Kali ini kami akan mencoba menganalisis isu global yang telah kami susun dengan menggunakan metode USG. Untuk isu global yang pertama, yaitu maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Dari kriteria urgensinya, kami beri nilai 4 karena dirasa mendesak. Dan untuk kriteria keseriusannya, kami beri nilai 4 juga. Dan untuk grow-nya kami beri nilai 5 sehingga diperoleh totalnya sebesar 13. Untuk isu global yang kedua yaitu import bahan pokok. Untuk kriteria urgensinya kami beri nilai 4. Keseriusannya 4 juga dan grow-nya 4 sehingga diperoleh total nilainya 12. Untuk isu global yang ketiga yaitu menghancurkan generasi muda dengan narkotika, judi online, dan situs pornografi. Dilihat dari kriteria urgensinya, ini dirasakan sangat mendesak, maka kami beri nilai 5. Untuk keseriusannya juga kami beri nilai 5. Dan untuk grow-nya kami beri nilai 4, sehingga diperoleh total skornya 14. Nah, kita lihat dari total skor yang paling besar yaitu ada pada isu global yang ketiga, yaitu menghancurkan generasi muda dengan narkotika, judi online, dan situs pornografi. Sehingga kita simpulkan bahwa isu global yang ketiga ini menjadi prioritas isu yang pertama. Selanjutnya akan ada pemaparan analisis Fishbone oleh rekan saya. Silahkan. Baiklah, selanjutnya dengan analisis Fishbone adalah salah satu metode untuk menganalisis penyebab dari suatu masalah atau kondisi atau sering disebut diagram sebab akibat. Analisis Fishbone dari isu menghancurkan generasi muda dengan narkotika, judi online, situs pornografi, yaitu analis hingga ke akar-akarnya. Di sini yang pertama, machine atau teknologi. Semakin canggihnya alat elektronik dengan mudahnya dapat diakses oleh masyarakat atau generasi muda untuk mengakses judi online, situs pornografi, dan informasi oknum narkotika ini. Yang kedua, manpower. Bertambahnya oknum, kurangnya pengetahuan atau kesadaran masyarakat dan generasi muda, di mana oknum-oknum ini semakin marak di Indonesia, di mana penyebaran situs online dan narkotika dijadikan ladang usaha atau meningkatkan perekonomian keluarganya, jadi membuat orang-orang tergiur untuk masuk ke dunia itu. Ketiga, metode. Di sini ada brainwash yang
Brainwashnya masyarakat dan generasi muda tidak menyadari bahwa mereka sudah dicuci otaknya oleh budaya-budaya barat. Bahkan di Indonesia sekarang banyak anak SD yang lumrah menonton pornografi. Yang keempat, material, yaitu prosesnya pemerintahan sulit melacak informasi penyimpanan situs online, narkotika, pornografi karena masyarakat atau generasi muda yang semakin pintar sehingga pemerintah belum bisa memblokir situs pornografi dan judi online belum diblokir. Yang terakhir, milie. Penyimpangan pergaulan, lingkungan keluarga, lingkungan sosial. Dengan keluarga sangat penting karena pendidikan moral, agama, dan lain-lain berawal dari lingkungan keluarga, sosial, dan pergaulan. SWOT, SWOT Metric. String S, tingginya rasa keingintahuan generasi muda, terampilnya masyarakat dan generasi muda dalam menggunakan teknologi, terampilnya masyarakat dan generasi muda dalam mencari informasi. Kemudian weakness, mulai berkurangnya nilai etika dan moral. Penyimpangan di masyarakat sudah dianggap lumrah atau sudah biasa. Terjadi penyimpangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Kemudian opportunities, canggihnya teknologi, mudahnya mendapatkan informasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri, mudahnya mendapatkan barang elektronik. Kemudian untuk traits, pergaulan masyarakat sudah mulai mencontoh budaya barat, adanya ancaman secara tidak langsung dari negara lain untuk melemahkan bangsa Indonesia. Kemudian kurangnya pendidikan mengenai dunia digital, adanya brainwash.